Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita hening sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat rahmat dan kasih karunia-Mu Bapa, karena berkat kemuliaan-Mu kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh menikmati udara segar dan cahaya indahnya matahari. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa, Engkau menyertai anak-anak ini agar tetap fokus pada pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, kalian dapat mengetahui penyebab kelangkaan. Yang kedua, kalian dapat mengetahui peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Baik, kelangkaan, ya kita sudah pernah bahas ini. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Dan kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengolahan dari sumber daya yang dikelola. Dan penyebab kelangkaan ini ada 3. Yang pertama, ada perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Nah, ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Nah, jadi di suatu daerah itu tidak semuanya subur. Nah, seperti itu ya. Nah, perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Oke, yang kedua, ada pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Nah, jadi semakin hari itu semakin banyak pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, karena banyaknya pertumbuhan penduduk tadi, maka pertumbuhan barang produksi itu sangat terbatas, ya. Jadi tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan barang produksi atau barang yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan barang produksi. Yang terakhir, perkembangan teknologi yang tidak sama. Nah, di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologinya sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan dengan menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Dan penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksinya. Nah, kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi sangat murah. Contohnya apa? Contohnya minyak. Contohnya minyak. Pada suatu daerah itu penghasil kelapa sawit itu sangat banyak, sangat berlimpah. Oleh sebab itu, harga minyak makan di situ sangat murah. Nah, seperti itu ya. Beda lagi kalau misalnya di daerah B. Di daerah B itu perolehan kelapa sawit itu sangat terbatas. Oleh karena itu harganya juga akan semakin mahal.
Nah, seperti itu. Nah, daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Nah, seperti itu ya. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa atau penyaluran. Nah, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada saat melakukan kegiatan distribusi, dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Nah, jadi apa sih kaitan antara pasar dan distribusi? Nah, begini, sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli, terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen. Nah, kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen dan konsumen tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terus keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Nah, peranan keterkaitan pasar dengan distribusi itu ada 3 anak-anak. Apa aja? Yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Nah, dengan adanya pasar dan distribusi, maka barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, yang kedua, ada membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Nah, dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen dengan baik. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Nah, naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh karena langkanya suatu barang. Langkanya barang yang dipasarkan juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Nah, apabila distribusi itu lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. Kita contohkan, ketika suatu barang dilakukan penyaluran ke daerah Papua, itu harganya akan mahal. Kenapa? Karena biaya dari pabriknya itu untuk sampai ke Papua itu sangat mahal, dan di Papua juga tidak ada orang yang tidak ada juga perusahaan-perusahaan yang membuat contohnya Indomie. Nah, harga Indomie di Papua itu sangat mahal anak-anak. Kalau di tempat kita Indomie itu harganya 3.000, mungkin di Papua itu bisa sampai 10.000. Karena apa? Karena langkanya barang tadi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Nah, keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualannya dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang mereka peroleh. Seperti itu. Oke, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Nah, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsennya tersebut. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua itu peranan bagi konsumen. Tadi ada peranan bagi produsen, sekarang peranan bagi konsumen. Peran bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, maka semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada peranan bagi pembangunan.
Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan, pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Misalnya nih, ada pasar di Pontianak namanya Pasar Flamboyan. Nah, pasar Flamboyan itu dibuat dan orang-orang yang berdagang di situ itu mereka membayar anak-anak, membayar tempat mereka untuk memasarkan barangnya. Nah, hasil dari pembayaran itu nanti akan dibuat untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi, pasar ini dapat menambah pendapatan daerah setempat. Nah, ya. Yang keempat, yang terakhir, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Nah, di sini dapat menyerap tenaga kerja. Nah, semakin luas pasar berarti semakin membuka kesempatan seseorang untuk bekerja. Nah, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, peran pasar ini bagi sumber daya manusia ini sangat besar juga, sangat bergantung juga gitu, karena semakin besarnya suatu pasar maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga yang terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi kepentingan kesejahteraan. Nah, seperti itu. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami. Jika ada materi yang kalian bingung, yang belum paham, kalian boleh langsung tanyakan di kolom komen atau chat ibu langsung ya. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini menjadi berkat. Selamat dan semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.